memasuki pada tanggal Minggu tanggal 17 Januari 2021 ya. Kita percaya dari tahun baru kemarin sampai hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Mari adik-adik kita kembali lagi beribadah, kita ucap syukur kepada Tuhan. Tema ibadah pada Minggu hari ini 17 Januari 2021 adalah Aku ingin jadi anak penurut, yang diambilkan dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Nanti yang firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Trias. Baik anak-anak, kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerahnya Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang dari terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerahnya Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar pada hari ini. Terima kasih Kau sudah memberkati kehidupan kami seminggu ini dengan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memasuki semester genap pada kehidupan pembelajaran kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat orang tua kami, buat adik-adik dan saudara-saudara kami yang masih ada bersama-sama kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, hadirlah di ruang hati kami, terutama ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman. Turunlah Roh Kudus, tuntun setiap kami pada hari ini yang memainkan gitar, yang menyampaikan firman atau alat-alat multimedia yang kami pakai. Tuhan memberkati supaya dilancarkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat
anak-anak kami dan adik-adik kami yang mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, untuk membuat ruangan kita, membuat ibadah kita ini bersukacita, mari kita lakukan tepuk Yesus. Masih ingat tepuk Yesus? Yesus gitu ya. Kita lakukan tepuk Yesus supaya kita bersemangat. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi ya. Oke, adik-adik sekali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ada yang diberkati? Oke, saya percaya adik-adik di rumah diberkati. Kita akan lagu pujian berikutnya, kita akan pujikan baca kitab suci, doa tiap hari ya. Kita akan pujikan pujian itu. Mari kita pujikan baca kitab suci. Tepuk tangan adik-adik. Baca kitab suci, adik-adik juga kan masih bertumbuh, baik pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohani iman kita. Dengan sekolah minggu online, kita percaya Roh Kudus akan membuat iman kita bertumbuh. Amin. Amin. Kita akan ujikan sebelum masuk firman. Tuhan sayang kepada kita. Yesus sayang padaku untuk memasuki firman Tuhan. Walaupun
kita, melalui kakak-kakak kita dan adik-adik kita, bahkan sayang dengan teman-teman kita yang di sekolah maupun di lingkungan kita. Amin anak-anak ya. Kita akan masuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Trias. Kepada Ibu Trias kami persilakan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo, bagaimana kabar kalian? Semua baik-baik kan? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sayang sama kita setiap hari. Tuhan memelihara kita. Minggu yang lalu adik-adik masih ingat firman-Nya yang disampaikan Bapak Rivaldi? Ya, cerita minggu lalu Tuhan menginginkan Yohanes Pembaptis, dia begitu rendah hati sehingga Tuhan menginginkan, Tuhan minta dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ya, belajar dari Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati, sungguh luar biasa adik-adik. Ya, pada pagi ini kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan boleh melawat kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk kami siap menjadi tanah yang subur. Meskipun kami kecil, namun Tuhan pelihara. Mari Tuhan berbicara buat kami pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, pagi ini tema untuk sekolah minggu hari ini yaitu aku ingin jadi anak yang penurut. Ya, itu diambil dari, yuk kita siapkan Alkitab kita di rumah. Kita buka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Yang demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel!" Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Puji syukur ya adik-adik, pagi hari ini kita boleh
mendengarkan firman Tuhan. Ya, Samuel itu dipakai Tuhan. Jadi orang tuanya itu pada waktu Elkana dengan Hana itu lama sekali tidak memiliki keturunan bapak ibunya. Jadi ibu Hana ini dia menangis kepada Tuhan, dia memohon supaya diberikan keturunan. Dan Tuhan berjanji ketika nanti memiliki anak, dia ingin anaknya itu mau mengikut Tuhan, mau menurut perintah Tuhan. Ya, anak-anak, arti dari Samuel itu sebenarnya Semu, yaitu nama, artinya nama. Dan kalau yang El itu nama Allah, jadi Allah mendengar. Arti dari Samuel itu Allah mendengar. Suatu malam Samuel mendengar ada yang memanggil, dan memanggil itu sampai ketiga kali dia datang ke Imam Eli, di mana Imam Eli itu pendengarannya sudah mulai tidak dengar dan matanya sudah kabur. Esok kembali yang terakhir, Imam Eli sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Jadi si Samuel ini disuruh tetap untuk mendengarkan panggilan Tuhan, dan Samuel menurut apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Samuel adalah tokoh yang patuh dan penurut. Adik-adik semua mau tidak menuruti nasihat orang tua? Orang tua kita itu adalah wakil Allah di dunia. Jadi adik-adik, apapun yang orang tua sarankan, apapun yang orang tua inginkan buat anaknya, itu pasti untuk kebaikan. Kadang itu mungkin adik-adik masih membantah, ogah-ogahan, tapi jangan sekalipun kalian meninggalkan nasihat orang tua, ya adik-adik ya. Ada cerita seperti ini. Jadi ada seekor anak kambing. Ya, seekor anak kambing itu dia sudah diinfo sama ibunya karena ibunya mau pergi. Jadi si kambing ini punya orang tua dan dia patuh. Nah, nanti jangan ada yang membukakan pintu ketika ibu pergi ya, kalau bukan suara ibu. Jadi antara ibu dan anak itu perjanjian mereka. Nanti suarakan, kalau suara ibu datang, suaranya seperti ini. Lalu si kambing ini dia bilang, ya bu, aku patuh, mau nurut ya. Ternyata ibunya pamit, sudah ya nak, kamu di rumah baik-baik. Pesan ibu, jangan tirukan, dengarkan suara yang lain. Suara ibu saja yang boleh kamu bukakan di pintu, ya. Baik ibu. Terus baru sebentar ibunya pergi, ternyata ada suara yang sama-sama memanggil. Anak kambing ini begitu dia cakap, ibu saja barusan pamit, kenapa kok ibu sudah kembali lagi? Dia melihat di bawah lubang pintu itu ada lubang, dia lihat itu bukan hati ibuku. Ternyata itu apa? Ternyata tadi waktu anak dan ibunya berpesan, si serigala ini mendengarkan suara mereka dan menirukan mereka. Nah, anak-anak harus cerdas. Kenapa kok harus cerdas? Jangan ikut-ikutan. Anak-anak Tuhan itu disiapkan Tuhan menjadi penurut supaya kita jadi seperti itulah dan
dan tulus seperti merpati. Benar kata ibu tadi bahwa jangan membukakan pintu kalau bukan ibu ya Kak. Anak-anak harus patuh dan menurut kata orang tua. Dan setiap hari anak-anak harus mau membaca firman Tuhan. Membaca itu bukan dalam hati, ya. Membaca firman Tuhan itu sebaiknya ketika telinga kita mendengar, lebih indah kalau pendengaran kita mendengar. Jadi kita ingat, oh kita suarakan. Jadi membaca itu dengan bersuara, bukan dengan dalam hati. Kalau dalam hati kadang kita juga berpikir, di pikiran kita ada yang pikiran lain yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Jangan ya anak-anak. Nah, seperti si kambing tadi, dia nurut pesannya orang tua. Adik-adik mau toh jadi menurut sama orang tua? Mau ya. Terima kasih adik-adik. Kalau adik-adik mau menurut firman Tuhan, Tuhan lebih senang. Seperti Samuel. Samuel dipakai Tuhan di waktu dia masih kecil. Adik-adik mau toh di era teknologi ini pun Tuhan pakai. Kita kadang sibuk di depan HP. Sampai-sampai ketika orang tua bicara kita nggak pernah merisaukan. Kadang-kadang kita lebih asik dengan HP kita lebih asik dengan game kita lebih asik dengan TikTokan kita. Kalau adik-adik walaupun kondisi enak di depan HP, tapi orang tua itu tetap nomor satu. Yang kelihatan itu yang kita rangkul, kita mau patuh gitu ya adik-adik ya. Jangan kata HP loh ya. Nah, adik-adik ada cerita lagi. Jadi ada kata yang suka membalik-balikkan kata. Adik-adik pernah enggak seperti itu? Nah, itu harusnya orang tua bilang, jangan menyontek ya, kamu belajar sungguh-sungguh. Tapi ternyata kita membalikkan kata itu juga kita tidak patuh, kita tidak nurut. Kita mau toh mengikuti kata Tuhan. Ada cerita kata di mana kata itu dia dipesan oleh ibunya. Ketika kamu menghadapi tantangan hidup, kamu harus pegang nasihat orang tua. Jangan kamu bolak-balik kata. Kamu selama ini tidak setia sama ibu. Si kata bilang, selalu dia menolak dan selalu dia membantah. Tapi ibunya ketika ibunya sudah sakit parah, ibunya berpesan. Ibu si kata ini berpesan, nanti aku kuburkan di dekat sungai, jangan di bukit, tolong ya. Terus benar, suatu saat ibunya tidak ada, si kata ini dia ingat nasihat orang tua. Dan selama ini dia suka membalik-balik kata, dia sadar bahwa ternyata dia kehilangan orang tua, sangat sedih dan susah, dan dia patuh. Jangan sampai seperti itu ya, ketika orang tua sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa berbakti kepada orang tua. Ya adik-adik, terima kasih sudah boleh bersekolah minggu di pagi ini. Tetap semangat ya adik-adik ya, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap makan yang banyak, istirahat, minum vitamin, tidak boleh main jauh-jauh, lebih baik di rumah. Sebelum kita berdoa ada ayat hafalan. Ya,
Sebentar adik-adik, ada ayat hafalan. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik memelihara kehidupan kami, memberikan setiap hari untuk kami boleh merasakan bahwa Tuhan selalu menolong kami. Biarkan kami Tuhan menjadi anak-anak yang seturut dengan Engkau, menjadi anak-anak yang menurut nasihat orang tua. Tuhan, ajari kami untuk selalu mendengarkan dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan setiap hari dan kami ingin merenungkan bahwa Tuhan begitu baik mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu patuh dan taat akan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur doa kami. Biarlah kami boleh setia seperti Samuel. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik anak-anak, adik-adik yang di rumah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak penurut. Seperti Tuhan Yesus juga menurut kepada Bapaknya. Walaupun di dalam kesukaran, di dalam tantangan, ya, Tuhan Yesus tetap taat kepada perintah Bapaknya supaya dia mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Trias bahwa anak-anak, adik-adik juga harus menjadi anak-anak penurut seperti yang dicontohkan kepada Samuel. Saatnya anak-anak dan adik-adik yang di rumah, kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Gimana? Uangnya sudah disiapkan ya? Baik, sebelum kita masuk persembahan, kita akan membaca ayat dulu ya, ayat untuk menyemangati dalam mempersembahkan buat Tuhan. Kita ambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus di samping kita juga mempersembahkan uang kita, tapi Tuhan juga menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan diiringi pujian betapa kita tidak bersyukur ya. Mari kita pujikan pujian itu. Gunungnya mekar, menghijau
adik-adik untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Kau kuduskan dan sucikan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan, buat orang-orang di sekitar kami juga dan untuk kegiatan kami di sekolah minggu kami. Kau juga berkati kakak-kakak yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan rasa takut kepadamu Tuhan, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah penebus kami, satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki akhir dari ibadah kita akan terlebih dahulu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, tahu ya? Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri dulu adik-adik ya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tetap cinta Yesus.
akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah terberkati dengan ibadah pada hari ini, dengan firman yang Engkau sampaikan. Kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami yang akan datang, yang akan kami jalani, baik dengan belajar maupun dengan bermain dan lingkungan sekitar kami. Tuhan, terima kasih, dan kami mengucap syukur kepadamu seperti Engkau mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, sebelum kita tutup, untuk persembahan adik-adik bisa dikumpulkan di rumah dan nanti diberikan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di blok masing-masing. Begitu ya adik-adik, terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.